Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ibu bapak yang saya hormati, yang berbahagia, yang saya cintai dan kami banggakan, perkenalkan saya Dr. Anda Yuli Bangun Nursanti MPD, selaku dosen pada Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta. Video ini yang kami buat, yang kami rekam untuk sebagai syarat dalam kami mengusulkan selaku dosen yang mempunyai sertifikat dosen, merupakan bagian dari dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang dikenal dengan PPD UK TPT. Pada bidang pengajaran, Ibu dan Bapak, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh. Nah, ini mata kuliah yang tidak familiar tapi yang sangat penting, dan mata kuliah tersebut yang dinamakan Etnomatematika. Kode mata kuliah 0208315265 dengan bobot 2 SKS. Nah, deskripsi mata kuliah Etnomatematika ini, Ibu dan Bapak, menjembatani antara matematika dan budaya. Inilah yang pentingnya mata kuliah Etnomatematika, sehingga dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, dan budaya yang hampir hilang itu akan tidak punah dan selalu dikenang oleh mahasiswa kita maupun generasi-generasi emas di tahun 2045. Nah, Ibu dan Bapak, mahasiswa nanti akan diajak untuk mengkaji bagaimana matematika sebagai aktivitas manusia berakar dan berkembang dalam berbagai konteks budaya. Capaian pembelajaran utama dari mata kuliah Etnomatematika ini adalah agar mahasiswa mampu merancang model pembelajaran. Nah, ini bedanya Ibu Bapak. Model pembelajaran matematika yang inovatif berbasis etnomatematika menggunakan metodologi yang tepat dalam rangka menyelesaikan berbagai persoalan dalam pendidikan matematika ataupun masalah kehidupan sehari-hari. Pendekatan pembelajaran ini menggunakan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. DII dan Delivery atau penyampaian materi. Penyampaian materi tidak hanya berpusat pada dosen, tetapi juga melibatkan mahasiswa secara aktif. Mahasiswa di sini kita ajak mereka aktif untuk pembelajaran melalui pendekatan beragam, antara lain pembelajaran kooperatif. Nah, jadi kita ada kerjasama, ada kolaboratif, kemudian kita membuat mereka akan terjadi gotong royong, yaitu diskusi kelompok. Bisa mengenal satu dengan lain karakter teman-temannya, dan studi kasus atau problem based learningnya, pembelajaran berbasis masalah. Pendekatan yang berikutnya menggunakan team based project atau pembelajaran berbasis proyek. Nah, materi yang dikaji pada mata kuliah Etnomatematika ini mencakup apa saja, Ibu dan Bapak? Yang pertama adalah filosofi matematika. Yang kedua, konsep dasar etnomatematika. Yang ketiga, analisis keterkaitan budaya dengan matematika dan pendidikan matematika. Berikutnya adalah peran artefak dan tradisi budaya dalam penyebaran dan pemaknaan matematika. Selanjutnya, interaction atau interaksi dalam perkuliahan. Nah, interaksi dibangun secara aktif dan dinamis, Ibu Bapak, antara siapa? Yaitu antara dosen dan mahasiswa, serta antar mahasiswa, maka terjadi diskusi kelompok.
sejak awal mahasiswa selalu kita ajak untuk apa? Berdiskusi tentang filosofi matematika tadi ya. Nah, selanjutnya menganalisis studi kasus keterkaitan antara budaya dan matematika. Budaya yang ada di Indonesia sangat beragam, tetapi budaya itu bisa diselesaikan dengan konsep atau teori matematika. Nah, dari teori-teori tersebut kita akan mendesain model pembelajaran matematika berbasis etnomatematika secara tim. Selanjutnya, proses ini mendorong terjadinya kolaborasi, diskusi mendalam, dan umpan balik yang konstruktif. Ya. Assessment atau penilaian pembelajaran Ibu dan Bapak, penilaian dilakukan secara komprehensif dan otentik, fokus pada proses dan produk pembelajaran mahasiswa yang saat ini kita kerjakan dengan komposisi sebagai berikut. 50% pertama hasil proyek tim based project. Mahasiswa merancang model pembelajaran berbasis etnomatematika. 25% berikutnya aktivitas atau partisipasif case methodnya itu dinilai dari keaktifan mereka dalam diskusi dan studi kasus. Selanjutnya 25% yang terakhir yaitu tugas terstruktur. Mata kuliah ini tidak menyelenggarakan UTS maupun UAS dalam bentuk tes tertulis tradisional Ibu dan Bapak, karena evaluasi telah terintegrasi dalam setiap tahapan proses pembelajaran. Sebagai penutup, berikut akan ditampilkan cuplikan video proses pembelajaran pada salah satu pertemuan dalam mata kuliah etnomatematika untuk memberikan gambaran secara nyata Ibu dan Bapak mengenai pelaksanaan pembelajaran ini. Namun pada kali ini kami melaksanakan proses pembelajaran menggunakan referensi tentunya. Nah, referensi yang kami gunakan adalah buku dan buku. Selanjutnya Ibu dan Bapak, mari kita lihat tayangan video proses pembelajaran etnomatematika atau pembelajaran matematika berbasis budaya. Semangat pagi. Pagi yang luar biasa. Kita sambil waktunya siang, tapi semangatnya masih pagi. Kita semangat pagi selalu luar biasa. Pada siang hari ini merupakan pertemuan ketiga kita belajar tentang mata kuliah etnomatematika. Itu dimulai untuk perkuliahan. Selaku PC-nya untuk bisa melaporkan apakah ada yang tidak masuk. Dari ini ada yang tidak seperti itu Alifia. Oke, kita doakan dan melihat Alifia yang saat ini diberi tapi segera menjalankan tersebut. Nah, sebelum kita mulai menguliah etnomatematika, kita berdoa agar pembelajaran ini berjalan dengan lancar dan apa yang kita dapatkan bermanfaat bagi kehidupan. Nah, silakan silakan mulai belajar pada siang hari ini pada kita siangnya masing-masing. Doa mulai. Doa terakhir. Terima kasih. Nah, selanjutnya tadi yang awal kami sampaikan kita mata kuliah yang sangat menyenangkan sesuai dengan RPS, yaitu kita mahasiswa agar dapat menguasai konsep. Konsep apa? Konsep dan prinsip didaktik pedagogis matematika serta keilmuan pendidikan matematika. Dengan program tadi kita bahas pendidikan untuk melaksanakan pembelajaran berbasis IPTEK dan mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur, mampu merancang model pembelajaran berbasis etnomatematika dengan metodologi yang benar.
untuk penyelesaian masalah-masalah kita matematika. Selanjutnya, sub CPM kita ada semuanya mampu menganalisis keterkaitan antara budaya dengan matematika. Ya, materi yang kita akan pelajari yaitu tentang objek, dan pendekatan ilmu matematika. Apa itu subjek? Adalah orang, yang tempat. Tempat itu misalkan lokasi, daerah, ada Candi Borobudur, itu tempat. Subjek itu suku, Dayak. Subjek orangnya lah. Terus, atau benda yang diamati. Benda itu bisa berupa apa? Rumah adat, rumah adat. Terus dalam rangka pembukaan sebagai sasaran. Subjek ilmu matematika adalah subjek yang berhubungan dengan kebudayaan, yang mengandung konsep matematika. Contoh subjek ilmu matematika tersebut adalah masyarakat yang masih menggunakan itu kan. Terus masyarakat yang masih menggunakan, dan masyarakatnya kan tradisi pon lagi triwon lagi pae ilmu matematika pon lagi triwon lagi pae setiap 5 hari, ya 5 hari sekali kita baru bisa berpindah ke aksara pon lagi triwon lagi pae balik lagi pon 5 kali kan 5 hari kan di bilangan untuk sistem di bilangan. Oke Pak, objeknya kan. Terus berikutnya adalah pendekatan. Untuk mempelajari ilmu matematika tadi ada berbagai macam pendekatan. Ada analisis dokumen. Kita bisa mempelajari tentang referensi atau hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh pakar. Nah, berikutnya kita ada observasi lapangan. Kita melakukan sebuah observasi lapangan. Di pendekatan ini melibatkan sebuah penelitian lapangan langsung. Jadi nanti Anda terjun ke lapangan langsung. Tapi Anda bisa pakai saat Anda skripsi ya. Ada saat skripsi itu bisa langsung ke lapangan. Misalkan Anda nanti ada gerabah. Nah, di gerabah itu ada unsur-unsur matematikanya. Budaya gerabah untuk apa itu? Kita memakai atau membuat sutaji. Seperti di Bali. Ada di Bali. Itu ada gerabah yang dipakai untuk tempat sutaji. Nah, bagaimana membuat gerabahnya? Itu ada unsur matematikanya. Contohnya ada batik. Tadi apa? Tantangan ini filosofinya apa? Kalau nanti kita ke lapangan, tanya, dan yang membuat batik pangan ini filosofinya adalah perjuangan hidup. Jadi orang yang memakai batik pangan ini nanti perjuangannya hidup itu tanpa mengenal lelah, selalu bersemangat. Nah, kemudian batik yang selanjutnya nanti mau Medan itu filosofinya apa tadi? Kehidupan, sumber kehidupan. Medan mendung ini filosofinya diambil dari air hujan. Nah, itu kan? Nah, kemudian yang satunya adalah kamu itu filosofinya kesucian dari seseorang, keluhuran budi dari seorang. Itu contohnya filosofinya. Maka nanti kalau Anda observasi di lapangan untuk bisa mengenal filosofi batik yang dibuatnya. Nah, raja-raja zaman dahulu, putri-putri rajanya atau ratu-ratunya selalu memakai batik yang motifnya berbeda-beda.
Tapi setiap waktu itu mempunyai filosofi. Nah, terus di observasi lapangan kita memahami bagaimana mereka menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang berikutnya adalah analisis. Apa itu yang kita lihatkan di sini? Menganalisis dokumen doa. Tapi kalau kita wawancara dengan kelompok diskusi kelompok anggota komunitas budaya tani, nah silakan untuk bisa mempraktikkan bagaimana kita menentukan gerakan tari hubungannya dengan sudut. Contoh, ayo, kalian yang paling itu harus mendak, ya. Lihatnya mendak ya, mendak turun gitu ya. Ya. Sudutnya ini kan di nah itu kalau dibenahi itu dalam kali ini bisa diukur sebesar 40 derajat. Kalau itu berubah ya, yang hendaknya kalau beberapa kali dan mungkin pada video tadi video yang memang harus hendak sampai bawah itu berapa derajat? 30 derajat teman-teman ya. Terus jadi dalam tangan ya itu ya sekitar titik ya. Nah kalau titik itu posisi tangan itu besar ya. Berapa derajat? Oke, jaga. Ulangi lagi. Nah, ini hubungannya dengan matematika berapa derajat? 60 derajat. Jadi kita nanti bisa memberikan pembelajaran ini pada adik-adik. Nah, cukup. Terima kasih tepuk tangannya. Oke, begitu ya. Jadi mendapatkan pemahaman yang lebih baik dalam bagaimana mereka menggunakan dan memahami. Nah, selanjutnya Anda bisa dengan teksnya tadi, salah satu sub-nya kita melihatkan fungsi dari teks. Ya, di sini ada kakak kelas kita yang membuat media pembelajaran yang nanti bisa kita gunakan pada saat kita PLP, praktek, lapangan, gitu kan? Salah satu media yang digunakan di sini adalah media menggunakan 3D printing. Nah, di 3D printingnya itu, ini kita buat salah satunya adalah pembagian tempat atau pembagian wilayah atau pembagian daerah yang menjadi 4 bagian, di mana di 3D printingnya ini kita membuat salah satu motif 4 batik. Ada 4 batik yang bergerak di sini, berarti ada 4 bagian yang bisa kita gunakan dalam suatu printangan. Oke, sahabat. Itu ada pertanyaan sementara tentang subjek, objek, dan pendekatan matematika. Selanjutnya, untuk bisa mempresentasikan hasil tes project Anda, yaitu dengan analisis referensi untuk kelompok siapa? Oh, kelompok 6. Oke, kelompok 6 juga sudah presentasi, silakan lagi siapa atau sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bu Yudi dan teman-teman semua atas waktunya dan kesempatannya untuk kami kelompok pendamping terkait hasil diskusi kami. Namun sebelum itu, perkenalkan saya Astral Fitriya Kumawati dengan NIM 1323010. Saya asisten dengan kelas 1323004. Saya dengan Kamandani dengan NIM 1323002. Saya dengan kita Saya dengan terbuka, Pak, baik,
Di sini kami ingin mempresentasikan terkait eksplorasi etnomatematika pada arsitektur rumah adat kebaya Betawi melalui visualisasi PGP. Nah, kita mulai dari abstraknya terlebih dahulu. Nah, penelitian ini bertujuan Baik, saya ulangi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep-konsep matematika yang terkandung dalam aspek banyak sekali dan bagaimana konsep itu dapat divisualisasikan melalui teknologi 3D printing dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan studi kasus. Data dikumpulkan melalui kajian literatur, dokumentasi visual model digital rumah kebaya, serta analisis struktur dan elemen bangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arsitektur rumah kebaya mengandung berbagai konsep matematika, seperti ada geometri bangun ruang dan bangun datar, pola bilangan, serta transformasi geometri seperti translasi, refleksi, dan juga dilatasi. Nah, unsur-unsur seperti bentuk atap trapesium, susunan tiang pagar, elevasi jendela dan pintu, serta simetri bangunan mencerminkan keterkaitan antara nilai-nilai budaya masyarakat Betawi dan prinsip-prinsip matematika. Melalui integrasi visualisasi 3D, elemen-elemen tersebut dapat dianalisis secara konsep dengan konseptual dalam pembelajaran matematika, juga memperkuat pemahaman peserta didik serta mendukung pelestarian budaya lokal. Lanjut pada latar belakang. Di sini secara umum matematika tidak hanya terbatas pada perhitungan dan aspek saja, tapi juga terintegrasi dalam berbagai aspek kehidupan manusia termasuk budaya. Nah, di sini matematika ini matematika muncul sebagai suatu bidang kajian yang fokus pada ide-ide, konsep, dan aktivitas dari suatu kelompok budaya dan dapat menjembatani hubungan antara budaya, pendidikan, dan juga matematika. Maksudnya pada kedua, salah satu ruang lingkup kebudayaan yang pada etnomatematika yaitu pada arsitektur tradisional. Ini berbagai penelitian sudah melakukan telah melakukan eksplorasi konsep matematika terkait desain rumah adat di Indonesia. Contohnya di sini ada penelitian oleh Unitri pada tahun 2021 pada rumah adat Mentok di Kuningan, Jawa Barat. Selanjutnya ada juga mengenai rumah adat Baduy di Lebak. Baduy menyoroti konsep bangun datar, translasi, dan rotasi pada aspeknya. Lanjut di sini. Indonesia sendiri itu kaya dengan arsitektur tradisional, salah satunya itu rumah adat kebaya yang kami angkat pada paparan ini. Nah, rumah adat kebaya ini memiliki ciri khas seperti atapnya yang menyerupai lipatan kebaya atau kelana, serta teras pos yang terbuka dan ramah masyarakat Betawi. Tiap elemen dalam arsitektur rumah kebaya juga mulai terbentuk dari atapnya, penggunaan tiang, hingga pembagian ruang, itu mengandung nilai filosofis dan kearifan lokal yang beragam. Penelitian Wijaya dari Pak kemudian meskipun terlalu banyak penelitian etnomatematika pada berbagai adat, ini di Indonesia masih spesifik kajian spesifik mengenai konsep matematika yang terkandung dalam Tuhan. Kebaya Betawi masih relatif terbatas, padahal keunikan dan struktur filosofi arsitektur adat ini mengindikasikan adanya potensi besar untuk identifikasi berbagai konsep matematika. Seperti yang tadi sudah disebutkan, ada geometri datar, proporsi, pola, dan simetri yang mungkin belum sepenuhnya didokumentasikan atau terdeteksi. Nah, dengan penelitian ini diharapkan dapat mengikuti yang dengan presentasi secara menyeluruh. Secara menyeluruh elemen-elemen matematika pada rumus bayaran. Langsung saja kita masuk kepada rumusan masalah yang akan kami bahas dalam hal ini. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, kami merumuskan sebuah masalah. Yang pertama, bagaimana sih filosofi dan nilai budaya masyarakat Betawi terefleksi dalam arsitektur rumah adat kebaya ini? Yang kedua, bagaimana konsep-konsep matematika identifikasi dan dianalisis dalam struktur serta elemen adat kebaya. Untuk
tujuan penelitian itu sendiri, yang pertama kita akan mendeskripsikan filosofi dan nilai budaya masyarakat Betawi yang tercermin dalam aspek kehidupan budaya sebagai bentuk aksesasi kultural. Yang kedua, mengidentifikasi dan menganalisis konsep-konsep matematika yang terkandung dalam struktur dan elemen aspek budaya melalui pendekatan matematika dengan dukungan visualisasi sains. Nah, kemudian di makalah ini, kita mendapatkan penelitian berdasarkan kualitatif, deskriptif, dengan jenis sosial dan kasus. Pendekatan ini diberikan untuk mengerti fenomena sosial dan budaya secara mendalam, khususnya untuk memahami bagaimana konsep matematika terintegrasi dalam menghadapi budaya Betawi sebagai bagian dari budaya masyarakat. Konsep penelitian ini adalah menghadapi budaya Betawi yang dianalisis berdasarkan struktur bagian elemen visual dan filosofi yang terkandung di dalamnya. Fokus utama pada analisis ini terletak pada elemen geometris, transformasi, serta pola bilangan yang ditemukan dalam susunan dan arsitekturnya. Berdasar dalam penelitian ini, diperoleh melalui yang pertama, kajian literatur mengenai pemahaman Betawi, etnomatematika, dan pendekatan pembelajaran kontekstual. Yang kedua, dokumentasi visual berupa model 3D digital rumah kebaya, gambar, dan sketsa arsitektur rumah Betawi. Dan yang ketiga yaitu tadi utama ilmiah dari skala nasional dan Ya, jadi nanti kita mengenal subjek, objek, dan pendekatan. Pendekatannya dengan masyarakat Betawi, yaitu kan komunitas dari masyarakat Betawi. Inilah yang kita belajar pada siang hari ini. Terima kasih untuk kelompok 6. Sekali lagi kita beri aplaus. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. apa yang telah kita pelajari pada dari tentang objek, dan pendekatan matematika. Sesuai dengan RPS di pertemuan ketiga, kita berjumpa lagi pada minggu yang akan datang pada pertemuan keempat. Saat ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Oke, bedanya matematika oh iya. Boleh. Oke teman-teman, jadi kita mau yel-yel dulu ya. Kalau ada terkait matematika, kalian bilangnya menggali budaya, tajamnya logika, gitu ya. Terus ini. Nah, Oke. Berarti budaya ada yang sama. Kita coba sekarang ya. Guys ya. Ya. Matematika. Menggali budaya. Demikian yang bisa saya aturkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.